Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pemirsa Trans TV dimanapun Anda berada. Sukacita sekali kalau pada saat ini kita boleh kembali bertemu dalam acara Pelita, Pegang, Lihat Tangan Allah. Saudara, tanpa terasa tahun 2003 akan segera berakhir. Apa yang telah saudara perbuat untuk Tuhan, untuk keluargamu, untuk gerejamu, dan untuk bangsa dan negara yang saudara cintai ini? Adakah perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saat ini Pelita hadir dengan tema Yesus Jawabannya. Saudara, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bigman Sirait dengan episode Reformasi. Mari kita bersama-sama menyaksikan acara ini dan Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu dari Tuhan. Bagi Dialah segala pujian dan kemuliaan dan kehormatan sampai pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa. Jangan seorang pun megahkan dirinya. Pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Salam sejahtera saudara yang kekasih. Kembali kita bertemu dalam topik besar kita, Yesus jawabnya. Menyongsong Natal, Desember menjadi bulan yang spesial bagi kita orang percaya. Tentu bukan dalam ritual merayakan hari lahir seorang anak kudus. Maafkan saya, seharusnya kita beranjak dari sana. Tetapi memikirkan dia yang datang dan makna kehadirannya di dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Nah, itu kan kita pikirkan bagaimana Kristus menembus keterbatasan, panjangnya jalan dari surga mulia menuju ke dalam dunia berdosa untuk menyelamatkan anak manusia. Matius 1, 21 dan sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ketika malaikat menyampaikan berita ini, sungguh tak bisa dimengerti. Karena dia mengatakan satu kata yang sangat luar biasa, bahwa Maria akan melahirkan seorang anak, dan kandungannya itu adalah oleh Roh Kudus dan bukan karena hubungan birahi seorang anak laki-laki dan wanita. Yang kedua, dikatakan dia akan melahirkan anak laki-laki dan anak itu harus dinamakan Yesus. Mengapa? Karena dialah dikatakan akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Pertanyaan kita saudara, dia akan lahir lalu dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Umat yang mana? Umat yang mana ini? Umat yang sudah ada, karena dia menyelamatkan orang Israel, baik yang tua, yang lebih tua dari dia. Waduh, ini kalau sudah begini kan berarti melintasi batas. Sehingga memang menimbulkan semacam permasalahan kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa Yesus itu betul Tuhan. Dan saya kira seperti yang suka saya katakan, saya bisa mengerti kalau orang tidak mengerti bahwa Yesus Tuhan. Sangat bisa dimengerti. Tak perlu marah dan memaksa diri supaya orang bisa menerimanya. Karena itu anugerah. Itu kemurahan Tuhan. Bukan untuk diperdebatkan. Mau seberapa besarkah otak kita ini untuk menampung penjelasan tentang itu? Enggak pernah cukup kapasitas otak untuk menerimanya. Terlalu amat sangat terbatas, saudara. Oleh karena itulah, tidak ada orang yang terlalu pintar untuk mengerti Yesus Tuhan. Sebaliknya, tidak ada orang yang terlalu bodoh untuk tidak bisa mengerti. Tetapi, kasih karunia, itulah kata kunci yang menjadi penting bagi semua kita di sini. Nah, oleh karena itu mari kita memikirkan bagian ini, saudaraku yang kekasih. Apa yang dikatakan Tuhan tadi menjadi sangat menarik ketika apa yang dikatakan malaikat tadi. Ini yaitu Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka dia menjadi pengharapan bagi umat yang sudah lebih dulu lahir dari dia secara bilangan waktu. Tetapi jangan lupa, praeksistensi Kristus. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Praeksistensi Kristus. Dia sudah berkarya sebelum dunia tercipta. Karena dunia cipta adalah hasil karyanya. Nah, praeksistensi. Ini rahasia pertama membuat kita sulit mengerti. Karena eksistensi kita tidak mempunyai praeksistensi. Perhatikan. Kristus mempunyai praeksistensi. Kita tidak. Sesudah papa mama kita melakukan hubungan suami istri, lalu melahirkan kita, baru kita punya eksistensi. Entahkah itu nanti sesudah terjadi pembuahan, baru ada kehidupan menurut saudara, atau embrio sekian, atau sudah lahir, terserahlah. Bukan itu perdebatan kita. Tetapi eksistensi yang kita bicarakan, kita tidak punya pra-eksistensi. Tetapi Kristus punya pra-eksistensi. Itu sebab saya manusia, Yesus jadi manusia. Sulit buat memahami. Sulit. Tetapi itulah indahnya Natal. Maka itu dia yang bertahta di surga. Datang ke dalam dunia untuk melawat anak manusia. Itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena turunnya Allah menjadi manusia dalam rangka menyelamatkan umat yang sudah berdosa. Berarti Natal adalah gegap gempita, sorak-sorai puji-pujian. Glory, haleluya, damai di bumi. Karena Yesus sudah datang. Bukankah itu nada yang luar biasa? Bukankah itu pujian yang indah, saudaraku yang kekasih? Natal bukan baju baru tentunya ya. Natal bukan sepatu baru tentunya. Natal bukan sekedar perayaan di gereja tentunya. Walaupun kalimat ini tiap hari kita katakan, tiap hari pula kita langgar. Kita katakan begitu. Seringkali kita mengatakan Natal bukanlah sekedar sebuah perayaan. Tapi kita merayakannya lagi wah. Lalu sebetulnya apa sih kan gitu ya.
Tetapi tentu juga kita tak boleh menjadi ekstrim lalu kata tidak boleh merayakan Natal. Bukan itu juga maksudnya. Tapi rayakanlah itu. Tapi tolong jangan lupa bagi sukacitamu pada orang lain. Supaya jangan kau saja yang bersukacita. Karena Natal itu adalah Allah berbagi rasa pada anak manusia. Allah datang berbagi kasih kepada anak manusia. Ia beri apa yang ia punya. Supaya kita punya sekalipun sebelumnya kita tak punya. Sehingga kita punya bukan karena kita punya. Tapi karena diberinya. Semangat Natal itu harusnya hidup di dalam hidup kita. Bagaimana kemudian kehadiran kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain di sekitar kita. Bagaimana kita menyuguhkan sesuatu sehingga orang berkata, terima kasih karena mau berbagi denganku. Itulah sebab dikatakan penggenapan firman itu menjadi luar biasa, saudara-saudara. Itulah sebab dikatakan penggenapan firman itu menjadi sangat ajaib karena, sekali lagi karena, Yesus, Tuhan menjadi manusia. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Ia menyelamatkan kita. Immanuel. Natal betul-betul luar biasa. Maka Immanuel, Allah menyertai kita, itu maksudnya apa? Dulu nabi-nabi bernubuat tentang Kristus. Mereka berbicara, menimbulkan harap. Mereka berbicara, melahirkan pemahaman Mesias akan datang. Tetapi sekarang, Immanuel, bukan Mesias akan datang. Tetapi Mesias sudah datang di dalam diri Yesus Kristus Tuhan. Immanuel. Nama ini memang menjadi kontroversial. Di dalam kitab Yesaya bercerita, ada yang mengatakan anak Nabi Yesaya, ada yang mengatakan anak sang raja. Immanuel, ada yang bicara itu tidak ada kaitannya dengan Yesus, tetapi di sana. Dalam kitab itu dikatakan bukan anak perempuan yang mengandungkannya, tetapi katanya anak perempuan dewasa, bukan virgin. Tetapi ternyata Ibrani memakai kata yang sangat jelas, yaitu anak perempuan yang belum menikah. Itu jelas sekali, Adama. Nah, yang kita mau katakan di sini adalah bahwa keajaiban itu telah menjadi awal perawan mengandung. Tetapi berapalah arti keajaiban perawan mengandung dibandingkan keajaiban Allah jadi manusia? Itu kan kecil sekali sebetulnya. Maka Allah menjadi manusia itu sangat luar biasa. Mengubah wajah dunia, memberikan pengharapan sejati yang terbukti ribuan tahun panjang jalannya. Bukan hanya orang bodoh yang menjadi orang Kristen, orang pintar pun tak terbilang banyaknya. Sekarang kita kembali pikirkan. Immanuel, Allah beserta kita. Jikalau Allah menyertai kita, saudara, berarti Natal memberikan pengharapan, penghiburan bagi Anda yang berduka, bukan? Tak lagi ada alasan untuk kau bersungut, berkeluh kesah di dalam sepanjang hidupmu. Menangis, meratap, tanpa pernah mengenal tawa. Apalagi bahagia. Tetapi hari ini, Natal ini, ingatlah. Ya bukan sekedar hadiah apa yang akan kau dapatkan. Ya bukan sekedar perayaan apa yang akan kau ikuti. Ya bukan sekedar tontonan apa yang akan kau saksikan. Tetapi dia, Natal, datang padamu. Mengubah hidupmu. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Berarti dia merupakan sebuah pengharapan yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Immanuel, Allah beserta kita. Itu berarti di dalam hidup kita ada sesuatu yang luar biasa yang kita miliki. Karena kepastian, di dalam sumber kepastian, itu jaminan yang sangat luar biasa. Ia tak sekedar menebus dosa, ia hadir bersama dengan kita. Dan dia bukan sekedar hadir bersama dengan kita, ia berbagi rasa dengan kita. Yang menarik Immanuel, ia bukan sekedar berbagi rasa dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Ia hidup di dalam hidup kita. Ia melakukan apa yang tak pernah terbayangkan oleh kita, saudaraku. Immanuel, terlalu luar biasa untuk dilukiskan. Immanuel, terlalu ajaib untuk diceritakan tuntas. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oleh karena itulah di dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih, Immanuel seharusnya menjadi pengharapan sejati yang meneguhkan, menguatkan kita. Kalau Allah sudah intervensi dalam hidup manusia, dari kekal masuk ke dalam waktu. Kalau Allah sudah intervensi dalam hidup manusia, yang tak terbatas sudah menjadi terbatas. Kalau Allah intervensi dalam hidup manusia, yang mulia sudah menjadi hina, maka sekali lagi, wajar manusia tak mengerti. Wajar manusia tak mampu memahami secara utuh. Wajar manusia tidak bisa tahu itu secara penuh. Karena dia Immanuel, Allah yang besar di dalam hidup ini. Dia Immanuel, Allah yang menolong kita dalam hari-hari kita. Dia Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tak lagi ada alasan bagi kita, saudara, untuk berkata aku sendiri. Hari ini saya ingin menyapa Anda para janda yang mungkin berkata, setiap kali aku teringat Natal,
Ingat hidupku yang lalu. Aku merasa sendiri. Demi Tuhan yang hidup. Ibu-ibu janda. Atau mungkin Anda yang duda. Anda katakan Anda sendiri. Hanya Anda sendiri kalau Anda tak mengenal Dia. Bapak ibu sendiri kalau tak mengenal Yesus. Tetapi jikalau engkau mengenal Yesus, Immanuel, Ia menyertai engkau. Anakmu pergi jauh. Tak ada orang di sekitarmu. Tapi jangan pernah berpikir engkau sendiri. Immanuel. Immanuel. Allah menyertai engkau. Itulah keunggulan hidup orang percaya. Itulah keunggulan hidup orang Kristen. Yang bergantung penuh kepada Allah di dalam hidupnya. Immanuel. Kalau kau pikir teman-temanmu, hai para pengusaha sudah meninggalkan kau. Karena kau jatuh bangkrut sudah tidak karu-karuan lagi. Dulu kau seperti semut, seperti gula yang dikelilingi semut. Manis yang dijelajah semua orang. Hari ini mungkin kau merasa kau sendiri. Saya berkata, no, Immanuel. Tak perlu kau depres. Tak perlu kemudian kau kehilangan harap. Bahkan kehilangan ingat lebih parah lagi. Tetapi perlu kau ingat, Immanuel. Ia tidak pernah meninggalkan engkau. Immanuel, Ia mengasihi engkau. Karena itu makna kata ini bukan sekedar makna perdebatan, saudara. Tetapi mengandung patah yang sangat dalam. Ia hadir di dalam kehidupan umat kepunyaannya. Ia Allah yang intervensi dalam kesulitan yang dialami oleh anak manusia. Ia Allah yang hadir. Nah ini penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Allah yang hadir. Maka dalam perspektif keagamaan, istilah Immanuel, Allah menyertai kita, yaitu Allah yang intervensi dan hadir dalam hidup kita bersama dengan kita. Saya kira ini menjadi sesuatu yang penting dihargai, disadari oleh orang-orang Kristen. Tuhan itu sekali lagi Maha Suci, bagaimana bisa datang? Dulu ada orang-orang namanya Gnostis. Mereka percaya Allah itu bertingkat. Dengan pemahaman latar belakang dualisme, mereka bilang tubuh ini adalah tubuh yang berdosa. Jadi tidak suci. Di dalam jiwa itu ada jiwa yang suci. Nah jiwa yang suci dikurung oleh tubuh yang tidak suci. Nah itu kata mereka. Jadi tidak mungkin Allah yang suci mencipta manusia model gitu. Nah jadi datanglah Allah model kedua. Yang lebih rendah dari Allah yang paling tinggi. Nah dialah yang mencipta manusia. Itu kata mereka, coba menjelaskan. Tetapi kekristenan mengatakan no, Anda salah. Allah yang suci itulah datang. Menyucikan yang tidak suci. Manusia adalah satu kesatuan. Manusia itu bukan cuma tubuh yang mengurung jiwa. No. Manusia adalah keutuhan yang sangat luar biasa sekali. Ya. Keadaannya sangat ajaib. Tak mungkin Anda bisa merumuskannya secara tepat. Karena dia ciptaan yang sempurna yang diciptakan oleh Allah yang luar biasa. Jadi saudara Immanuel tadi memberikan kegairahan dalam hidup kita. Membangun dan menumbuh kembangkan iman kita. Semakin kita dekat dengan Allah kita. Jadi Immanuel, Allah melawat saya. Yesus bukan sekedar nabi yang berkata-kata. Tapi dia menebus dosa. Immanuel. Ia tak sekedar mengajarkan padamu inilah cara hidup dan seterusnya. Tetapi dia menolongmu, mengulurkan tangannya. Immanuel. Maka siapapun engkau di tengah-tengah kesulitanmu, Immanuel, ia berbagi denganmu. Pertanyaannya saudara yang kekasih, apa yang kita bagi di dalam hidup kita kepada orang di sekitar kita? Bukankah dia Immanuel itu, Yesus Tuhan kita berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapapun dia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, asal dia manusia. Bukankah engkau harus mengasihinya? Kasihlah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Kalau Allah Immanuel mau mengasihi kita, beda levelnya waktu ilah. Tidak akan ukur. Sebegitu jauhnya bumi dari langit, begitulah beda jauh pikiranmu dan pikiranku. Kata Tuhan melalui Yesaya. Lah apalagi kita begini. Maka bumi langit itu pun cuma bahasa untuk mengatakan tidak terukur. Bukan bisa diukur. Karena langit yang disebut langit yang mana? Alam semesta terlalu luar biasa lebarnya. Alam semesta itu menalan planet-planet yang ada. Alam semesta mengatasi bintang yang miliatan. Mana ujung alam semesta? Tak ada yang tahu. Dia datang melintasi itu semua. Berbagi kasih. Bagaimana dengan kita? Bukan seharusnya kita berbagi kasih. Bukankah seharusnya kita menjadi orang-orang Kristen Immanuel? Kiranya Natal ini boleh kita jadikan menjadi pengharapan sejati.
Kiranya Natal ini kita boleh datang dan berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Kiranya Natal ini membangunkan gairah yang hampir padam, semangat yang patah. Dengan melihat dan membagi cinta kasih yang akan menumbuh kembangkan kekuatan. Kepuasan sejati itulah cinta kasih yang kau alami bersama dengan Tuhan yang bisa kau bagi pada orang lain. Immanuel. Yesus jawabnya. Oleh karena itulah ada pengharapan dunia. Oleh karena itulah terjadi pembaruan yang luar biasa. Oleh karena itulah Samaria. Oleh karena itulah Yunani. Oleh karena itulah ujung-ujung dunia boleh mengenal kebenaran. Immanuel. Sehingga Immanuel tak berhenti sekedar menjadi milik orang Israel. Bahkan orang Israel pun tak menerima Immanuel. Mereka tak percaya kepada Yesus, mereka menolak Yesus Kristus. Tetapi kemudian cinta kasih itu menjelajah terus ke seluruh ujung dunia. Immanuel, Allah mengasihimu. Immanuel, karena ia menyertaimu, maka kasihnya nyata bagimu. Immanuel, masakan ia kau mau meninggalkan dia? Immanuel, masakan ia kau tak mau bergantung pada dia? Immanuel, panjang jalan yang dilakukannya. Mengapa kau berkeluh kesah? Luar biasa karya yang dikerjakannya. Mengapa kau meragukannya? Immanuel, adakah yang seperti itu? Ceritakan padaku. Immanuel, adakah yang seperti itu? Ceritakan padaku. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita sebagai orang percaya hidup bermutu di dalam hidup ini. Supaya Immanuel kita boleh berbagi rasa. Supaya Immanuel kita boleh membangun karya. Supaya Immanuel, kiranya Natal tak sekedar lagi kartu ucapan selamat, tetapi tindakan yang menyelamatkan. Immanuel, kiranya tak sekedar lagi perayaan yang besar-besaran dan menyenangkan, tetapi berbagi rasa yang mengagumkan. Immanuel, kiranya bukan lagi sekedar kidung-kidung manis tentang Merry Christmas, Happy New Year, tetapi uluran tangan yang mengajak orang lain bernyanyi, nyanyi kesukaan tentang hati yang mengalami kepuasan. Hati yang mengalami pertemuan dengan Tuhan. Immanuel, Allah menyertai engkau, Allah menyertaiku, Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa saudara yang kekasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Immanuel, engkau datang melawat kami, tinggal bersama dengan kami, berkarya dengan kami, dan pada akhirnya engkau memampukan kami untuk berkarya di dalam hidup ini. Immanuel, terima kasih ya Allah kami. Untuk setiap apa yang sudah kau kerjakan di tengah-tengah kehidupan ini. Immanuel, terima kasih ya Tuhan kami. Betapa ajaibnya karyamu di dalam hidup kami. Karena itu tuntunlah kami dalam setiap langkah kami. Jadikan kami hamba-Mu yang sejati. Supaya dengan semangat Immanuel, kami boleh membagi diri bersama dengan saudara-saudari kami. Khususnya bagi bangsa, supaya bangsa ini boleh bangun, menemukan kesejatian pengharapannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Adakah rintangan yang tak dapat diatasi? Ada